Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Terus begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bermajelis ilmu setelah pada pertemuan terakhir kita tidak bisa bertemu karena ada keperluan dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mengamalkan apa yang kita ilmui pada hari ini. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga orang-orang yang sunnah Nabi SAW. Pertemuan terakhir sampai halaman 26 ya. Masuk 26 ya. Sekarang masuk 26 ya. Masuk poin 26. Maksud masuk halaman 26. Betul. Kewajiban. Oh, kemarin saya bertanya itu. Oh iya, saya salah ya. Masuk poin yang ini. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang poin yang disampaikan Ibnu Qayyim di halaman 26. Ya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang jihadun nafs. Ya, saya akan sedikit menjelaskan saja. Lalu kita akan berpindah langsung ke poin yang selanjutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan jihadun nafsi arba'u maratibah, yakni jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Ya. Apa yang pertama? Ihdaha an yujahida ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi, yaitu jihad dalam rangka menundukkan hawa nafsu ketika kita mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang benar, ya, yang dimana tidak ada kemenangan atau kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kecuali dengan apa? Dengan menuntut ilmu atau mempelajari agama yang benar. Perlu diketahui bahwasanya jihad itu terbagi menjadi 2, disebutkan oleh para ulama. Ya, jihad itu disebutkan oleh para ulama ada 2. Yang pertama jihad dengan senjata, pedang, ya, kemudian panah, berkuda, ya, kemudian pistol dan lain-lain. Lalu yang kedua apa? Jihad dengan apa? Dengan ilmu atau al-bayan. Semuanya memiliki keutamaan, tetapi jihad dengan ilmu
itu lebih utama daripada jihad dengan apa? Senjata. Karena jihad dengan ilmu itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada siapa? Kepada umat manusia. Sebagaimana kita sekarang, Bu, kita sekarang ini semuanya sedang berjihad. Untuk apa? Menuntut ilmu. Yang dimana ilmu ini kita gunakan yang pertama untuk beramal sholih, lalu yang kedua untuk apa? Untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mungkin seseorang dia akan beramal ma'ruf nahi munkar kalau dia tidak apa? Dia tidak menuntut ilmu. Terlebih pada masa-masa sekarang banyak sekali apa, Bu? Syubhat, banyak sekali pemikiran apa yang nyeleneh, pemikiran yang aneh-aneh tentang apa? Tentang agama Islam, dan mereka menyandarkan bahwasanya ini bersumber dari apa? Dari agama Islam. Contoh, mohon maaf, ada yang mengatakan bahwasanya nikah wanita muslimah itu boleh menikah dengan apa? Lelaki non muslim. Ini fatal. Tapi masya Allah ya, kalau kita melihat diskusi yang terjadi dari itu ketua MUI ya Pak tidak salah, ya itu masya Allah kita harus mendukung. Itu hujahnya sangat kuat beliau itu. Ya, ketika dia berdiskusi dengan orang-orang yang melegalkan atau orang-orang yang membolehkan kita untuk apa? Menikah dengan boleh agama. Tapi mohon maaf, na'udzubillah, masih ada aja pembela-pembela yang mengatakan bahwasanya apa? Anaknya Rasulullah SAW pun juga menikah beda agama. Mereka mengatakan demikian lagi. Ini bahlulnya bukan main, na'udzubillah. Ya. Maka jihad dengan ilmu itu lebih utama daripada jihad dengan apa? Dengan senjata. Karena dengan ilmu yang benar kita bisa apa? Mengajari manusia yang benar. Sebagaimana mereka na'udzubillah, mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun akan melawan dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bu, di dalam sebuah ayat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Dalam At-Tahrim ayat yang ke-9. Kata Allah Taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Taala berfirman, wahai para nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Perangilah orang-orang kufar dan orang-orang munafik, waghlud 'alaihim, dan bersikap tegaslah kamu kepada siapa? Kepada mereka. Apa kata Allah Taala berfirman, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka nanti kembali di mana? Di neraka, dan itu neraka jahanam, dan itulah apa? Seburuk-buruk tempat kembali. Jadi panjenengan sekarang ini kita semua sedang apa pada dasarnya sedang apa? Berjihad. Penuntut ilmu itu jihad. Makanya di sini disebutkan jihadun nafsi, jihad dalam menundukkan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Yang pertama apa? Jihad ketika menuntut apa? Ilmu. Ada, mohon maaf, sebagian orang ketika dia menuntut ilmu, tapi dia tidak menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu tapi apa? Pikirannya di luar sana. Ada nggak, Bu? Ya ada. Ya mungkin kita atau saya, mungkin panjenengan juga yang sekarang hadir mungkin demikian. Badannya hadir tetapi otaknya tidak apa? Kalau kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya itu seperti tidak ada. Jadi otaknya kemana-mana. Ya. Ada juga misalkan, mohon maaf, ada orang dia menuntut ilmu, dia hadir di majelis ilmu, tetapi apa? Ingin TPTP. Tahu TPTP? Masya Allah. Ngerti, ya, hati-hati. Entah dia ikhwannya, entah apa? Akhwatnya. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Ya. Dengan misalnya si ikhwan memakai pakaian yang Masya Allah, tapi niatnya untuk apa? Bukan untuk berhias, untuk dalam arti ya berhias untuk beribadah, tidak. Tapi berhias untuk apa? Menarik lawan jenis. Begitu pula wanitanya, na'udzubillah. Jangan, mohon maaf ya, fitnah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang tidak mengaji, tapi sering juga, atau mungkin pasti fitnah itu juga seringnya menimpa orang-orang yang sudah mengaji. Ya, hati-hati terhadap fitnah-fitnah yang ada pada masa akhir ini.
Terus misalnya terkadang menuntut ilmu tapi dia atau dia hadir majelis ilmu tapi dia nggak majelis ilmu tapi untuk apa? Untuk jualan. Niatnya jualan. Mohon maaf sekali mohon maaf. Terlebih lagi pada saat awal tabligh akbar. Saya pribadi Bu ya, ini saya pribadi ya, saya mengatakan ini saya pribadi. Saya tidak setuju dengan adanya tabligh akbar di dalam itu begini. Tabligh akbar yang di situ ada orang berjualan. Kalau seandainya misalkan diperbolehkan untuk berjualan, maka hendaknya panitia itu menyediakan tempat khusus yang itu dijaga oleh orang-orang khusus agar apa? Agar orang yang berjualan juga apa? Belajar atau ngaji. Paham Bu ya maksud saya? Saya tidak setuju apa? Karena terkadang Bu, bukan terkadang ya, sering kita melihat ada ketika tabligh akbar sedang berjalan, orang-orang lagi apa? Dagang, jual beli. Ada nggak? Ada. Mungkin panjenengan pelakunya juga mungkin. Saya mohon maaf ya kalau ada. Ya, kalau ada saya mohon maaf. Saya tidak melarang jual beli, silahkan. Tapi kalau pada saat kajian maka ada hadiri majelis ilmu loh. Gimana Ustaz ini tabligh akbar dan banyak waktunya apa? Meraih untung. Waktunya apa? Meraih rezeki. Maka apa? Waktunya jualan. Ini kurang pas. Ya. Jadi jihad nafs ya. Yang pertama ialah apa? Ketika dia untuk apa? Ketika dia belajar menundukkan hawa nafsunya untuk apa? Mempelajari agama Islam. Maka dari itu Bu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, kata Al-Imam Ibnu Majah, hadis ini bersumber atau berasal dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Man jaa masjidi hadza." Barang siapa yang mendatangi masjidku, ini maksudnya adalah masjid-masjid yang lain pula. Ya. Barang siapa yang mendatangi sebuah masjid, kemudian lam ya'tihi illa li khairin, dia tidak datang ke masjid tersebut kecuali untuk perkara yang baik. Barang siapa yang mendatangi sebuah masjid, dia datang ke masjid tersebut dia tidak datang ke masjid tersebut kecuali untuk perkara-perkara yang baik. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia di dalam masjid itu dia belajar atau mengajar. Yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia di dalam masjid itu belajar atau apa tidak atau yang lain apa mengajar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Subhanallah. Maka dia derajatnya seperti apa? Kedudukannya para mujahid yang sedang berperang di jalan apa? Allah. Jadi Bu, nah sekarang kita ini apa Bu? Ya ta'allam atau yu'allim? Belajar atau mengajar? Belajar. Jadi menuntut ilmu termasuk apa? Jihad. Keliru kalau orang mengatakan menuntut ilmu bukan apa? Jihad. Ya. Lebih lebar misalnya diperlebar lagi. Misalnya panjenengan punya atau tahu ada seseorang yang memiliki anak yang cerdas. Ada orang lain punya anak yang cerdas, tapi dia nggak punya biaya untuk apa? Untuk bersekolah. Panjenengan biayai itu sama saja panjenengan apa? Membiayai orang tersebut, anak tersebut untuk apa? Berjihad. Yang nanti panjenengan bisa manfaatkan untuk apa? Misalnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengajar, untuk mentaklim manusia, untuk mentarbiyah manusia, mendidik manusia agar menjadi manusia yang rabbani. Ini jihad luas perkara jihad dalam menuntut ilmu. Panjenengan dapat pahalanya besar nanti. Ketika panjenengan wafat, panjenengan akan melihat pahala yang besar. Ketika anak tersebut menjadi anak-anak yang betul-betul teguh di atas agama Islam. Masya Allah ya. Saya mendapatkan cerita dari salah seorang ustaz tentang ada seorang ustaz yang senantiasa mencarikan beasiswa untuk anak-anak yang cerdas. Jadi ada salah satu sekolah yang Masya Allah biaya terjangkau. Ini sekolah setingkat universitas, biaya terjangkau, sekolah Islam. Ini mungkin bisa dikatakan mudirnya atau mungkin juga ketua yayasannya mungkin ya, sekelas universitas ya. Subhanallah. Ini mudirnya ini ketika melihat anak-anak pintar ini ya, atau ketua yayasan yang mungkin itu juga saya lupa, ustaz ini mencarikan beasiswa. Dia katakan sama orang-orang kaya,
Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang satu dari ini, yang satu dari ini, satu dari ini, satu dari ini. Biaya makan selama 1 semester ini, kitabnya ini, pakaiannya ini. Kalau dia pulang pergi 1 semester ini, disebutkan Pak. Dicarikan orang-orang kaya. Untuk apa? Untuk agar anak ini tetap bisa belajar. Ini hebat Pak. Ada pernah sampai demikian berjihadnya. Ada anak pintar, itu pintar, anaknya Masya Allah pintar, saya sekolahkan di sekolah ini Bu ya. Nanti semua tak bayarin. Pernah menjadikan demikian? Belum pernah. Ya, sudah pernah. Ada yang sudah pernah tapi nggak mau berbicara. Ya. Masya Allah, ini jihad. Ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi hadis adalah hadis yang dhaif, yang disebutkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW ini maknanya bagus ya, tapi hadisnya dhaif. Kata Nabi kata perkataan tersebut, saya tidak mengatakan hadis ya, tadi bukan hadis. Kata perkataan disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Anas bin Malik, kata Nabi SAW bersabda, kata perkataan tersebut dikatakan, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya, fa huwa fi sabilillah, maka dia senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Namun ini adalah riwayat yang dhaif, yang lemah, ya. Maka dari itu Bu, yang pertama ialah jihad dalam rangka thalabul ilmi. Yang kedua, al-yujahida 'ala al-'amali bihi ba'da 'ilmihi. Yang kedua yaitu menundukkan hawa nafsu, berjihad dalam rangka menundukkan hawa nafsu ketika kita mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Berat enggak Bu? Mengamalkan apa yang sudah diilmui, berat. Contoh sholat, yang wajib saja deh, yang sholat 5 waktu. Kita seringnya tepat waktu atau seringnya molor waktu? Diakui subhanallah, jangan diakui ya. Harusnya istighfar, ya. Astagfirullah, molor waktunya jangan, ya. Jangan yang molor waktu. Ini perkara-perkara yang wajib, apalagi perkara-perkara yang sunnah. Sebagian manusia sekarang kebalik Bu, yang sunnah dikuatkan, yang wajib apa? Bukan ditinggalkan, digampang-gampangkan, disepelekan. Yang sunnah dikuatkan, tapi apa? Yang biasa-biasa atau yang wajib malah apa? Dibiasakan. Ini kurang pas. Contoh, karena kita tahu terutama sepertiga malam terakhir, akhirnya apa? Oh, kita galakkan bangun malam. Ya. Tapi apa? Subuhnya kering. Subuhnya apa? Kelewatan, nggak mendapati jamaah bersama kaum muslimin. Ini banyak? Ada. Ya, ada. Ya. Saya tidak mengatakan banyak ya. Ada. Ya. Insya Allah. Apalagi misalkan, sholat duhanya bisa 12 rakaat, Masya Allah. Ya. Tapi sholat subuhnya apa? Ya ketiduran. Ada demikian ada. Karena mungkin, mohon maaf ya, dia mengharapkan sesuatu dari dunia. Kalau sholat duha, ya mungkin keyakinan sebagian orang ya akan dibukakan apa? Pintu-pintu rezeki. Memang segala amalan sholih itu bisa membuka apa? Pintu-pintu rezeki, ya. Tapi mungkin karena mengkhususkan ya, yang mungkin tidak dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa? Akhirnya dia betul sholat duha 12 rakaat, tapi apa? Sholat duhurnya nanti. Bahkan setelah rapat jam 1:30 baru sholat duhur. Ada. Ya, na'udzubillah. Dan kalau kita sudah berilmu itu, maka harus beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, hatafa bil ilmi al-amala fa in ajabahu wa illa irtahala. Ini sudah saya sampaikan ya. Amal itu senantiasa memanggil karena ilmu. Jadi kalau kita sudah berilmu, amal itu senantiasa dipanggil, ayo beramal. Fa in ajabahu wa illa irtahala. Kalau panggilan itu direspon dengan baik, maka itulah apa yang diinginkan. Wa illa irtahala. Tapi kalau panggilan untuk beramal tidak direspon dengan baik, tidak dijawab, maka apa? Ilmu lama-lama bisa hilang. Maka dari itu Bu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan begini, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil 'amali bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits. Dahulu kami berusaha untuk menghafal hadis. Dengan apa?
bil amali bihi, dengan mengamalkan apa yang ada di dalam apa? Hadis. Contoh ya, contoh. Ini nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan, misalnya sahur. Misalnya apa sahur. Ketika sahur, kita sahur. Sebagian orang sahur, ya sahur. Sebagian orang sahur ya karena apa? Biar nanti kuat. Tapi tidak, bagi orang-orang yang berilmu tidak demikian. Dia sahur karena apa? Mencari keberkahan. Berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada apa? Keberkahan. Loh beda. Panjenengan yang mungkin ada yang sahur hanya sekedar sahur agar nanti kuat puasa, agar nanti bisa menahan lapar, agar nanti kuat sampai maghrib. Berbeda dengan orang-orang yang bagaimana? Yang dia sahur tetapi mencari apa? Keberkahan. Berbeda dengan orang-orang yang dia sahur tetapi apa? Dia tahu hadis Nabi SAW, di situ ada keberkahan. Makanya salah satu cara dari para ulama di antara kata Imam Syafi'i rahimahullah agar hafal hadis dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang sudah dipelajari dari apa? Dari hadis. Contoh kayak tadi panjenengan mendapatkan barang siapa yang mendatangi masjid, kemudian dia tidak datang ke masjid kecuali perkara yang baik, entah itu belajar apa itu? Suara apa itu? Entah itu belajar, entah itu apa mengajar. Panjenengan tahu. Maka kedudukannya seperti orang-orang yang bekerja di jalan Allah. Maka apa? Kita harus banyak datang kemana? Ke masjid dalam rangka thalabul ilmi. Begitu, tahu. Berbeda dengan orang yang datang ke masjid hanya sekedar apa? Melepas penat kalau ada masalah perlu kemana? Ke masjid. Ya, beda. Ya. Kemudian juga kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan begini, innaka lan takuna 'aliman hatta takuna muta'alliman wa lan takuna muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai engkau mau belajar. Mungkin enggak tanpa belajar kita bisa berilmu? Tidak mungkin. Betul, tidak mungkin. Belajar itu bisa dengan membaca, bisa dengan melihat kemudian mencerna dengan otak, ya, bisa dengan mendengar kemudian apa? Mencerna dengan apa? Otak. Melihat kemudian dicerna dengan otak, ya, dengan membaca, kemudian mendengar, kemudian dicerna dengan otak, kemudian apa? Diamalkan. Belajar itu butuh apa? Pemahaman yang betul. Contoh panjenengan ngajari anaknya matematika, ya kan? Ngajari anaknya matematika. Itu harus pemahaman harus betul, tidak boleh keliru. Dilihat bagaimana ini, kemudian apa? Didengarkan, ya. Begitu. Makanya Bu, kalau belajar matematika itu harus banyak apa? Praktek, ya. Diganti-ganti soalnya. Misalnya, Ibu Budi membeli 10 tusuk sate. Kemudian ditambah lagi 25 tusuk sate, kemudian dimakan 18 tusuk sate, maka sisa berapa satenya? Itu terus diganti dengan kasus lain misalnya. Ibu Khadijah membeli 30 kilo jeruk, kemudian dimakan apa? Kemudian busuk menjadi berapa? Menjadi busuk 15 kilo. Lalu beli baru lagi 15 kilo ditambah 10 kilo, berapa sisanya? Itu kan kasusnya beda Bu. Itu begitu untuk matematika agar pemahaman tambah-tambahan kurang-kurangan perkalian membagi itu harus dengan benar. Apalagi permasalahan agama itu lebih penting lagi. Ya. Harus belajar. Dan kata Abu Darda mengatakan, "Walan takuna muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta." Dan engkau tidak disebut sebagai orang yang belajar hatta takuna 'amilan, sampai engkau ini mengamalkan bima ta'allamta. Engkau mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Baru dikatakan sebagai orang yang berilmu. Dan itu berat. Sekali lagi berat. Ya. Oh, kita tahu pahala. Satu huruf di dalam Al-Quran berapa huruf, berapa pahala? 10. Pak tanya sekarang. Sekarang sudah berapa halaman tadi bagi dibaca? Oh, enggak usah, nanti jam 12 bacaannya biasanya. Nanti tayyib jam 12. Kira-kira ada nggak godaan setan nanti? Dari suami. Ayo nih, keluar nih. Pernah nggak panjenengan misalnya ketika diajak suami misalnya,
Ayo nih keluar. Tapi panjenengan tahu ini jadwal membaca Al-Quran, kemudian panjenengan mengatakan, "Sik Mas, aku tak mau Quran dulu." Pernah enggak panjenengan demikian? Oh, enggak. Langsung apa? Keluar. Padahal panjenengan tahu ada 10 kebaikan dari satu hurufnya. Iya kan? Iya. Seringnya kan kita begitu, na'udzubillah ya. Jangan sampai. Masya Allah ya, saya melihat ada seseorang. Ada seseorang yang Masya Allah ya, saya tahu dia membacanya itu sehari 1 juz ya. Dia sehari membaca satu juz. Jadi dibagi sama dia dulu ya Bu ya. Dibagi sama dia biasanya pagi sebelum subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, ba'da isya juga 4 halaman. Kan 1 juz kalau pakai mushaf Madinah berapa halaman? 10. Lembarnya 10. Halamannya berapa? 20. Ayo coba dihitung. Coba ada yang kalau ditanya lembar, betul 10 lembar. Halamannya berapa? 20. Nah gitu ya. Ini saya punya orang ini Masya Allah ya. Ketika dia tahu dia bisa, kebetulan pas yakni saya mendapat cerita dari seseorang ya, dia kemudian dia mau safar, ya kemudian dia mau keluar, yakni kalau salah ke Lombok atau kemana saya lupa ya, antara ke Lombok atau ke Bima saya lupa. Ketika itu Pak, dia tahu bahwasanya akan datang hari yang menyibukkan bagi dia. Yaitu apa? Ketika hari keberangkatannya dan hari-hari di mana dia di tempat tujuan. Subhanallah Pak, apa yang terjadi Pak? Dia tahu dia akan safar 4 hari, 4 atau 6 hari saya lupa. Apa yang dilakukan Bu? Tahu yang kemudian apa? Dia menambah bacaannya. Sehari berapa juz? 2 juz. Dikhawatirkan apa? Pada saat dia di sana dia tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi subhanallah saya dapat cerita. Dia sudah kan dia misalnya pergi 4 hari ya. Berarti kalau dia pergi 4 hari biasanya 1 juz ya, maka akan kehilangan berapa juz? 4 juz. Maka sebelum dia pergi, beberapa hari sebelum dia pergi, dia mengatakan sehari dalam 2 juz. Agar apa? Agar nanti di hari-hari yang mungkin dia khawatirkan untuk sibuk, dia sudah membacanya pada saat sebelum dia pergi. Tapi subhanallah apa yang terjadi Pak? Dia sudah menyelesaikan 8 juz ya, bacaannya 2, tapi di saat tempat tujuan, itu bercerita ya, di saat tempat tujuan dia juga masih membaca apa? Al-Quran, walaupun tidak sebanyak ketika dia di mana? Di rumah. Ini Masya Allah, orang-orang yang benar-benar apa? Mengerti, sampai saya merenung subhanallah ya. Orang ini berarti apa? Memahami bahwasanya 1 huruf pun dia tidak ingin apa? Terlewat. Loh sibuk Bu. Di tempat tujuan dia sibuk, betul sibuk, tetapi dia bisa membaca Al-Quran. Coba kalau kita kalau jangankan jauh-jauh ke Lombok, safar ke Malang aja 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, bawa Quran, Mbak Ustaz kan bawa HP, ribet kan Ustaz. Akhirnya sampai di sana di hotel dibaca Qurannya, orang, ya, tidak dibaca Qurannya. Yang terpikirkan apa? Nanti kita kemana hari ini ya? Hari ini mau ke sini. Apalagi nanti lah baca Qurannya malam aja, nanti pas selesai sampai dari hotel setelah safar di hari Sabtu misalnya, apa yang terjadi? Capek, tidur. Ini setan terus Bu. Setan itu kalau dituruti kita nggak akan apa? Menang, harus dikalahkan. Dengan apa? Dengan segera beramal. Maka dari itu Bu, ya, hendaknya kita apa? Berjihad untuk apa? Untuk mengamalkan setelah kita mengetahui apa yang kita ketahui dari agama Islam. Dan yang ketiga, ini Masya Allah banyak faedahnya Bu ya, perkataan Mubayyib ini, subhanallah. Jihad yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu yang ketiga itu an yujahida 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Yaitu kita berjihad menundukkan hawa nafsu dalam berdakwah kepada dalam rangka berdakwah serta mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Misal kita tahu satu hadis tadi ya, ya. Ada dari anggota keluarga kita yang tidak mau mendatangi majelis ilmu, masih enggan. Ya. Masih enggan. Maka kita ingatkan, atau misalnya suami kita, Mas, aku tadi mendengar hadis dari Pak Kiai misalnya begitu ya, Pak Ustadz, barang siapa yang datang ke masjid, dia tidak datang ke masjid kecuali dengan kebaikan. Entah dia belajar, ya, entah dia mengajar atau belajar, maka kedudukannya seperti orang yang tadi berjihad.
Panjenengan tidak mau tak mas, kayak orang berjihad kokoh berani, ya. Ini diajarkan bu. Jadi suami tidak tahu, misalnya suami panjenengan na'udzubillah tidak mau ke majelis ilmu, diajarkan hadisnya pelan-pelan sampaikan, ya, kepada sang suami. Karena memang berdakwah itu yang pertama kali ialah kepada siapa? Yang terdekat. Apa dalilnya bu? Bahwasanya dakwah yang pertama kali itu kepada orang-orang yang terdekat. Siapa yang tahu? Ayo yang tahu. Kalau ada hadiah, apa? Apa? Apa katanya mas? Ada suara motor, sebentar ya, ada suara motor. Betul, itu salah satunya. Salah satu lagi, yang paling jelas di ayatnya gimana? Itu ayatnya juga sudah jelas ya sebenarnya. Apa lagi coba? Coba dibuka surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-24. Maaf, ke-200. Sebentar, saya khawatir saya tulis. Asy-Syu'ara itu ayatnya surat yang ke 26 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 di akhir surat Asy-Syu'ara 214 ya. Apa kata Allah? Sudah lihat Al-Qur'annya? 214 ya. Asy-Syu'ara ayat berapa? 214. Sudah ketemu ayatnya? Apa kata Allah? Wa andir 'ashirataka al-aqrabin. Betul ya? Apa beda Quran saya sama Quran jenengan? Sama kan? Kok jawabnya ragu-ragu? Betul ya? Iya. Kayak ragu-ragu gimana? Belum nemu kan? Sudah nemu? Baik. Apa kata Allah? Wa andir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada siapa? Kerabat-kerabatmu yang terdekat. Siapa yang terdekat? Suami, anak. Siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Bapak, ibu, ya istri sama ya, istri, ya. Kemudian siapa lagi? Bapak, ibu, adik kita, kakak kita, keponakan kita. Itu yang dekat-dekat dulu. Itu sejalan dengan apa firman Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ya. Jadi dakwah yang terdekat yang terutama itu kepada siapa? Kepada para kerabat dulu, jangan keluar. Ya. Karena kalau sudah keluar, tanpa keluar juga didakwahi, ini keliruan dalam berdakwah. Maka dari itu, jangan lupa kita untuk mendakwai siapa? Keluarga kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat yaitu an yujahida 'ala sabri 'ala masyakid da'wati ila Allah wa ada al-khalqi wa yatahammal dhalika kullahu lillah. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. Lalu kemudian yang keempat kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang orang-orang yang apa? Yang dia ingin berjihad melawan hawa nafsu, yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu di dalam apa? Bersabar di atas apa? Rintangan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gangguan manusia. Kalau kita misalkan sudah berdakwah, maka apa? Pasti ada orang-orang yang merasa apa? Terganggu. Itu sudah sunnatullah sudah. Jangankan kita berdakwah, ya. Dalam artian berdakwah dengan lisan ya, atau kita berdakwah dengan berpakaian saja sebagian orang sudah ada yang merasa apa? Risih, ya benar. Iya. Mohon maaf, panjenengan pakai cadar ya, alhamdulillah. Tapi sebagian pasti orang ada yang apa? Menggunjing, ya kan? Ada, ya. Contoh ini cerita dari keluarga saya sendiri ya, lucu. Tapi ini hanya cerita lucu saja, tapi tidak ya di dalam artian gunjingan Yesus tidak. Ini hanya lucu. Jadi ada salah satu kawan saya, seorang ustadzah, dia mengajar salah satu keluarga kami yang ada beda rumah ya, keluarga kami yang beda rumah. Kemudian ketika ustadzah ini kawan saya di tempat mengajar, kemudian datang ke tempatnya salah satu keluarga, cucunya lihat siapa? Lihat yakni apa namanya? Lihat ustadzah ini pakai cadar. Apa dia katakan? Tahu yang katakan apa?
Bukan ninja, kalau ninja masih mending. Teroris. Bukan, enggak. Dia bilang apa coba? Maling. Bukan maling, ayo saya yang tahu. Ini lucu ya, ini bukan serius, ini lucu ya. Dia bilang, ada hantu takut. Ada hantu takut. Saya nggak tahu. Saya tanya akhirnya tadi malam, siapa yang mengatakan bahwasanya cadel itu hantu? Mesti ada yang bilang. Atau kalau tidak, dia sering melihat apa film hantu yang menakutkan. Saya bilang begitu. Maka itu ya. Ini baru berdakwah dengan apa pakaian. Sudah ada orang yang tidak suka. Apalagi berdakwah dengan apa? Dengan lisan. Wah. Lihat Bu. Berapa banyak kajian asatidzah kita yang dibatalkan, yang diliburkan. Libur harus mending ya. Yang dibatalkan, yang dibubarkan, betul? Yang kemudian apa lagi? Diintervensi, yang diintimidasi, banyak Bu. Yaitu sunatullah. Orang yang berdakwah itu pasti akan merasa ada orang-orang yang terganggu dengan apa? Dakwah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dahulu, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, semua paman-pamannya senang enggak? Senang. Abu Lahab itu saking senangnya, ya kalau Abu Lahab ya. Abu Lahab saking senangnya sampai apa? Membebaskan siapa Bu? Siapa? Yang menyusui Nabi SAW siapa? Hah? Siapa? Halimah. Satu lagi, ada dua. Hah? Halimah As-Sa'diyah itu wanita yang menyusui. Satu lagi siapa? Gak pernah tahu. Nah ini pentingnya kita belajar sirah. Yang satu namanya yaitu Thuwaibah. Siapa? Thuwaibah pakai tha. Thuwaibah. Thuwaibah ini disebutkan kalau tidak salah ya, dia salah satu budaknya siapa? Abu Lahab. Karena saking gembiranya dengan lahirnya siapa? Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Dibebaskan siapa? Thuwaibah Islamiyahnya, akhirnya dia menyusui siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat Bu, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah tentang masalah tauhid, apakah Abu Lahab menerima? Tidak menerima. Terganggu enggak? Terganggu. Padahal ini loh pamannya sendiri yang dulu sangat cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam salah satu buku sejarah Nabi SAW itu, Abu Lahab dan juga siapa? Abu Lahab dan Nabi Muhammad SAW ini bertetangga, dekat bertetanggaan, ya, dekat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid, Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW ini menjadi musuh bagi siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri. Nabi SAW saja dibegitukan. Bahkan Allah mencela dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb. Celaka tangannya Abu Lahab. Na'udhu. Dan juga apa? Celaka tangannya siapa? Istrinya. Ya. Bagaimana mungkin ya? Ketika Nabi SAW sholat, Nabi SAW diletakkan di atas punggungnya, yaitu apa? Isi dari perut hewan. Entah jeruannya mungkin ya. Jeruannya dari perut apa? Dari perut hewan. Diletakkan di mana? Punggung Nabi SAW ketika sholat. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Ketika kita berdakwah itu pasti akan ada orang yang akan apa? Terganggu. Dan itu pasti. Dan kenapa? Karena memang selama ini dia tidak mengetahui mana yang benar dan tidak mengetahui mana yang salah. Dia hanya mengikuti kebanyakan apa? Orang. Dia beragama tidak dengan dalil. Dia beragama tidak dengan apa? Hujjah. Tapi dia beragama dengan apa? Dengan hawa nafsu. Orang sholat ikut sholat, ya. Kemudian orang melakukan acara bid'ah, dia ikut melakukan acara bid'ah. Orang melakukan kesyirikan, dia ikut pula melakukan apa? Kesyirikan. Banyak. Dari kemarin ini na'udzubillah, ya, orang berbuat kesyirikan malah diundang di mana-mana. Wow, hebat, bisa menghentikan apa? Air hujan. Ini kesyirikan. Dan ini yang diagungkan di negeri kita oleh sebagian orang manusia. Ini jelas syirik nyata kesyirikan. Ini kesyirikan yang nyata, benar-benar kesyirikan. Bayangkan Bu, kalau seandainya ini bisa misalnya yang kita melihat nih ya, kita orang yang sudah alhamdulillah sudah mengerti sunnah. Kalau seandainya dia bisa menghentikan hujan saja, ini banyak pengagumnya. Bagaimana nanti kalau Dajjal hidup di hadapan mereka ini?
Naudzubillah. Apa ndak jadi pengikutnya apa? Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati. Hebat enggak? Menghidupkan orang mati loh. Ini bukan hanya menggerakkan awan saja ya, tapi menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan sudah digergaji di belah dua, dilewati, hidup lagi. Betul apa enggak? Salah satu kisah akhir zaman. Apa enggak? Apa orang-orang yang model begini nanti kalau naudzubillah dia hidup di masanya Dajjal, kemudian dia jadi penggemar Dajjal nanti, pengikutnya Dajjal maksudnya. Hati-hati. Lawang gini saja banyak yang ketipu. Ya. Justru syirikan ini. Ya, maka dari itu didakwai manusia karena mereka ini belum mengerti. Ya. Maka dari itu salah satu doanya Abdullah bin Mas'ud. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah taala, ini doanya Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Pendek doanya. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Tak ulang ya. Rabbi zidni ilma. Sama saja kan Allahumma sama Rabbi kan juga sama. Ya Allah kan Rabbi ya Allah. Allahumma juga apa? Gak apa-apa. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Kan sama-sama. Apakah Rabb itu maknanya selain Allah? Ibu? Apakah Rabb itu maknanya selain Allah? Bukan kan? Maknanya siapa? Ibu yang bertanya. Halo? Bu? Apakah ketika ibu misalkan Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan, Rabbi di sini maksudnya selain Allah? Allah apa bukan? Ya sudah. Sama enggak berarti ketika saya mengatakan Allahumma, boleh apa tidak? Boleh. Kan periwayatan. Banyak periwayatan. Contoh, doa mendoakan orang yang sakit beda-beda enggak riwayatnya? Beda-beda. Contoh, ada yang mengatakan gini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Pakai apa? Adhibil ba'sa. Hilangkan. Hilangkan apa? Penyakit ini. Tapi dalam riwayat tadi sebelum saya pernah membaca Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa. Apa artinya mudhib sama? Kalau adhib apa? Hilangkan. Tapi kalau Allahumma rabban nas mudhib itu artinya apa? Zat yang menghilangkan. Zatnya. Bukan langsung Allahumma rabban nas adhib, ya Allah tolong hilangkan. Tapi apa? Ya Allah Rabb yang bisa menghilangkan apa penyakit. Allah dipuji. Beda. Berbeda. Tapi maknanya sama tidak? Sama. Tidak keluar kemana-mana. Baik ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada kami keimanan, keyakinan dan juga apa pemahaman. Ya. Jadi kita disuruh untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi kita juga disuruh apa? Bersabar. Kata Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang 103, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi al-hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian ma in tamassaktum bihi, selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, falan tadillu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan juga apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah. Jadi ajarkan semua yang tidak tahu. Misalnya ada anak minum dengan tangan kiri, ajarkan, nah, tangan kanan. Bisa. Loh banyak loh masih anak minum dengan tangan kiri. Ya. Misalkan lagi, subhanallah ya, saya banyak ada beberapa pengalaman saya. Dia ada seseorang ketika kita safar bersama kawan-kawan, subhanallah, melihat ketika kita mau berhenti di tukang tambal ban untuk mengganti ban, apa yang terjadi? Kita melihat ada orang, teman dari satu kawan kami ini, ketika turun tuh suara musiknya banter,
Jadi di tempat tambal ban itu besar, juga tempat jual ban juga, dan peralatan-peralatan bengkel mobil. Itu suara musiknya kencang sampai kita ngomong harus apa? Harus teriak-teriak. Ketika turun sedikit saya ngobrol, apa, nggak dengar, saking banternya musiknya. Akhirnya ada satu kawan saya bilang sama yang pemilik apa, yang pemilik atau yang dekat radio, dia bilang, Mas, pangapunten Mas, bisa nggak dimatikan ya, apa namanya, musiknya, atau enggak, kalau nggak paling minimal apa, dikecilkan apa suara, musuh dikecilkan. Ini gawat loh, berarti nih. Bilang sama siapa pemiliknya, Mas, pangapunten Mas. Dia bilangnya begini, Mas, pangapunten, tolong speakernya bisa nggak dimatikan atau paling minimal dikecilkan. Kita ngomongnya ini teriak-teriak dari tadi, Mas. Padahal bukan dari tadi, dia ngomongnya apa? Barusan aja dia ngomong-tawakan kawannya. Ini teriak-teriak ngomongnya, Mas, nggak dengar. Oh siapa? Dikecilkan, kecil sekali. Subhanallah. Langsung saya kasih jempol ke anak bawah teman-teman. Top pokoknya. Top. Berani kayak gitu. Kalau saya belum tentu berani, Bu. Ya. Dari subhanallah. Ya, ini dakwah begini, Bu. Ya. Ada pernah kami melihat juga, ya, ada seseorang, ya misalkan seorang ustadz, ya ini melihat, tapi saya tidak perlu sebut saya perlu sebut namanya siapa. Kalau misalnya dia ketika itu makan, ya ini makan sambil berdiri, ya ini makan kue kering. Kemudian ada orang biasa orang, masya Allah, dia ingat, pangapunten Ustaz, duduk. Oh iya Pak, astagfirullah, duduk langsung Ustaz. Jadi berdakwah, Bu. Kita kan kalau mohon maaf ya, kita di hadapan Ustaz kan misalnya apa? Terkadang seringnya apa? Apa ya misalnya? Pakai wudhu apa? Oh karena segan, karena Ustaz pasti betul lah. Ini masya Allah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pangapunten Ustaz, duduk Ustaz. Oh iya siap, astagfirullah, mohon maaf, duduk langsung Ustaz. Kadang Ustaz lupa mungkin, karena mungkin keenakan nastarnya, jadi apa? Jadi dia berdiri, bisa kan? Ya maaf ya. Kita ini tidak selamanya apa? Betul. Gak apa-apa diingatkan. Wajar manusia ada yang keliru, ya. Dan hendaknya yang keliru kita kembali. Baik, lanjut sekarang. Perkataan Syafi'i halaman 27. Sudah mau jam 9 ya. Qala Syafi'i, ya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Wa qala al-Bukhari rahimahullah, "Babul ilmi qabla al-qawli wal 'amali." والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Kan Imam ada Syekh Muhammad ketika menuliskan ayat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil apa? Surat apa itu? Surat apa kemarin? Surat apa? Yang pendek itu loh. Al-Asr, ayat 1 sampai apa? 3. Nah, ini apa artinya? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali surat ini, surat apa maksudnya? Surat Al-Asr, lakafathum, maka surat Al-Asr ini sudah mencukupi untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ini matanya. Inti perkataannya Syekh Muhammad bin Wahab menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, dan Imam Bukhari rahimahullah berkata, ya, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amali, yaitu bab wajibnya seseorang itu berilmu sebelum apa? Berucap maupun berbuat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbika, dan mintalah ampun atas apa? Atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal 'amali. Maka Imam Bukhari menyatakan bahwasanya apa? Hendaknya, ya, yakni Syekh Muhammad bin Wahab, mohon maaf, hendaknya seseorang itu berdasarkan perkataan Bukhari rahimahullah, hendaknya seseorang itu memulai sesuatu dengan apa? Ilmu sebelum berucap maupun yakni berbuat. Maaf. Apa penjelasannya? Asy-Syafi'i, ya. Jadi maksudnya ini apa namanya biografinya. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah
huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Apa kunyahnya Imam Syafi'i, Ibu? Abu Abdullah. Jangan bingung, itu kunyahnya. Jadi Imam Syafi'i itu kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Sebetulnya Abdullah, Bu, ya, tapi karena kita membacanya dengan bahasa Arab, maka Abu Abdullah. Ya. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi', kemudian apa? Al-Hashimi al-Qurashi. Jadi dia orang apa? Orang Quraisy. Jadi Imam Syafi'i bangsa apa? Bangsa Arab, ya. Wulida fi Gaza sana 150 Hijriyah. Dia dilahirkan di mana? Di kota Gaza. Gaza di mana, Bu, ya? Palestina apa dikira? Ya, Palestina. Tak goyang sedikit, tak goncang sedikit udah bingung maksudnya. Lahir di Palestina, yakni pada tahun berapa? 150 Hijriyah. Dan wafat di kota Mesir tahun berapa? 204 Hijriyah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati 'alal jami'i rahmatullahi ta'ala. Beliau termasuk apa? Salah seorang dari imam yang 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada siapa? Kepada beliau. Rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i itu nama aslinya siapa, Bu? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Al-Hashimi bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Ya, kalau ditarik terus nasabnya ya panjang ya. Tapi tahu nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris. Baik. Qauluhu, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan lakafathum, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ya satu hujjah, satu surat kecuali surat ini, maka sudah mencukupi. Apa maknanya sudah mencukupi? Ya kan, betul ya, Pak terjemahan begitu ya. Baik. Maksudnya ialah muradu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuki bidinillahi bil imani wal amali shalih wad da'wati ila Allah was sabri ala dzalika. Maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati beliau, maksudnya ialah bahwasanya surat Al-Asr ini sudah cukup bagi manusia dalam rangka apa? Dalam rangka menganjurkan, ya, memotivasi manusia agar mereka senantiasa berpegang teguh terhadap agama Allah dengan keimanan. Dan juga apa? Berpegang teguh kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan amalan shalih. Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan senantiasa mendakwahkan syariat-syariat Islam. Dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bersabar ketika kita berdakwah. Kan di surat Al-Asr itu ada 4 yang intinya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lihat yang pertama apa? Semua orang merugi. Ya. Kecuali yang 4 ini. Kita dikatakan kalau kita enggak ingin merugi, kita harus berpegang teguh terhadap apa? 4 hal ini. Apa itu? At-tamassuk bidinillahi bil iman, yaitu berpegang teguh di agama Allah dengan apa? Dengan keimanan. Makanya kata Allah yang enggak merugi siapa? Illal ladzina amanu. Ini enggak merugi. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh dengan agama Allah. Caranya bagaimana? Dengan beriman. Mengimani hari akhir, mengimani Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah, mengimani apa? Kitab-kitab Allah, mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enggak akan merugi. Makanya kalau orang sudah beriman ya, dengan iman yang sempurna, dia enggak akan merasa sedih atas apa yang terjadi sama dirinya. Kemudian yang kedua apa? Wal amali shalih. Di dalam ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh dengan kepada agama Allah dengan apa? Dengan beramal shalih. Kalau antum sudah beriman, maka beramal shalih. Ya. Jangan sampai sudah beriman, sudah berilmu tapi tidak beramal. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala
Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Innallaha khabirun basir. Allah Maha melihat. Kita tahu Allah Maha melihat, tapi maksiat jalan terus. Dan bagaimana? Gak ada amalannya. Dia sudah beriman. Saya yakin Allah itu Maha melihat. Apapun yang saya lakukan Allah tahu. Tapi apa? Doyan maksiat. Dan gimana? Ini gak ada pengamalannya. Ya, ini tidak ada pengamalannya. Saya meyakini hadis Nabi SAW yang mengatakan suatu huruf dari Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan, tapi dia tidak pernah baca Al-Quran. Ini nggak bisa dikatakan dia berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya cukup dengan berilmu, tapi diamalkan. Ya, ini maksudnya. Yang ketiga, wad-da'wati ila Allah. Yang ketiga, di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Asr ini, ya, ada anjuran atau motivasi agar kita berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan apa? Dengan kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tahu waktunya kita berdakwah. Ya, ajari semua yang tidak tahu. Apakah semua yang di Amira ini sudah pintar agama? Masih banyak yang belum mengerti agama ini Islam. Ya. Coba dakwahi pelan-pelan yang rumahnya di Amira ini. Waduh, berat Ustaz. Ya, apa misalnya masih ada yang kerja di bank, coba didakwahi pelan-pelan, Pak. Jangan apa misalnya dikasih buku apa namanya untuk kerja di bank, misalnya begitu. Atau misalkan masih ada orang yang sedang datang ke kuburan-kuburan, ya, untuk minta apa? Minta berkah. Ya, coba dinasihati. Ya. Ini dakwah. Berat. Dan yang ketiga maksudnya yang keempat ialah apa? Maksud dari surah Al-Asr ini adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Caranya bagaimana? Bersabar di atas dakwah. Dakwah itu berat, Pak. Sekali lagi saya katakan, Bu, dakwah itu apa? Berat. Ya. Berat. Wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatan lil khalqi fi jami'i syariah. Bukan maksudnya, ya, bukan maksudnya mencukupi ini apa? Mencukupi bagi manusia semua syariat, enggak. Oh, kan kata Imam Syafi'i apa namanya? Ya, ini satu surat ini mencukupi apa? Mencukupi seluruh manusia, seluruh makhluk. Berarti apa? Ya sudah, sholat model kita. Bagaimana dalam surat Al-Asr tidak ada syariat sholat? Ya, bukan maksudnya di situ. Maksudnya ialah apa? Ada 4 tadi. Maksudnya ialah agar kita dimotivasi Imam Syafi'i di ayat ini, ya, agar kita senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keimanan, dengan amal sholih, dengan dakwah, kemudian apa? Bersabar di dalam apa? Dakwah. Ya, maka dari itu para ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka hendaknya kita lewati tahapan itu semua, yaitu kita beriman, ya. Tentunya beriman dengan apa? Dengan ilmu. Kita mencari ilmu yang benar. Dengan panjenengan seperti ini menuntut ilmu, maka panjenengan akan menambah keimanan. Ya. Panjenengan akan menambah keimanan. Ya. Orang yang semakin belajar akan menambah semakin apa? Akan bertambah pula keimanan dalam hati mereka. Tidak akan takut terhadap celaan-celaan manusia. Tidak akan takut terhadap gangguan-gangguan manusia, karena dia sudah tahu bahwa ini memang sunatullah. Karena dia sudah tahu bahwasanya apa? Ini akan mendapatkan balasannya di hari kiamat kelak. Kemudian ketika sudah berilmu, kalau kita tidak ingin merugi, maka apa? Kita beramal. Amalkan apa yang kita pelajari, kita amalkan. Panjenengan mengaji sama pekan lalu sama siapa? Ustaz Budi, ya. Ustaz Salim Gonim sama siapa? Kemarin kan? Pekan lalu kan? Ustaz Salim Gonim sama siapa? Andi Fahmi, Masya Allah, Ustaz Budi. Panjenengan belajar dari beliau, hafidhahumullah jami'an, belajar dari Ustaz Andi Fahmi, belajar sama Ustaz Salim. Amalkan. Belajar apa kemarin? Ramadan, ya, kalau tidak salah. Masya Allah, ya, hebat itu. Betul, amalkan. Jangan hanya sekedar terkotok terus diamalkan. Kemudian setelah itu apa? Didakwahkan pelan-pelan kepada siapa? Kepada yang tidak mengetahui. Ya, misalnya, misal ada anak kita nggak mau sahur, ya, nggak mau sahur mah, aku insya Allah kuat puasa mah. Kita ingatkan. Nah, Nabi SAW bersabda begini, nah, sahurlah walaupun hanya dengan apa? Seteguk air.
Seteguk apa? Air. Nah, Nabi lo memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita sahur meskipun dengan seteguk apa? Seteguk air. Ayolah, bangun sebentar. Nak. Ibu tahu kamu capek semalam, qadarullah syafa'al. Kamu pulang dari apa? Dari tempat kerja sampai jam 11, sekarang mungkin lelah. Ayolah, minum seteguk air saja. Ingatkan, agar apa? Agar ini demi menjalankan apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dakwah, Pak. Didakwakan kepada siapa? Keluarga yang paling dekat, ya. Didakwakan kepada orang-orang yang terdekat. Suaminya, ya, anaknya, istrinya, ataupun yang lainnya. Dan setelah itu apa? Ketika berdakwah sabar. Contoh yang tadi misalnya anak disuruh minum bisa seteguk saja, pasti anaknya marah-marah enggak? Marah-marah, ya. Marah-marah, ibu ini ganggu aku tidur aja, kuat bu puasa bu. Sabar, ya, sabar. Ya meskipun anak ini juga apa salah karena apa? Sudah di hadapan ibunya masih berani berkata dengan nada yang tinggi. Ini nggak betul juga. Tapi ketika panjenengan mendakwai anak panjenengan maka harus sabar. Merintahkan anak memakai jilbab berat nggak bu? Ibu yang punya anak perempuan yang sudah mulai beranjak dewasa atau sudah dewasa, dahulu ketika memerintahkan anak pakai jilbab berat nggak? Ada yang berat, ada yang ringan ya. Mungkin yang ringan mungkin karena sejak kecil sudah dibiasakan pakai apa? Pakai jilbab. Tapi yang dahulu nggak terbiasa pakai jilbab disuruh pakai jilbab berat nggak bu? Berat, ya, berat. Dan itu butuh apa? Butuh kesabaran. Karena tidak semua orang ketika didakwahi langsung apa? Menerima. Ada orang yang ketika didakwahi itu mikir-mikir. Ada orang yang didakwahi itu memang langsung menerima. Ada orang yang didakwahi ketika itu langsung apa? Membantah, ya. Banyak macam orang ketika didakwahi. Maka dalam berdakwah itu harus apa? Sabar. Jangan kita beranggapan bahwasanya dakwah itu beralaskan sofa, beralaskan bunga-bunga yang harum. Tidak. Dakwah itu beralaskan apa? Kerikil-kerikil yang tajam. Kita kan selalu beranggapan kalau kita ngomong gini langsung diterima, iya kan? Oh, posisi susahnya orang itu meninggalkan riba. Kita harus sudah nyampaikan bahwasanya satu dirham yang dimakan dari apa? Dari riba seperti apa? Berzina dengan ibunya sendiri. Kok dia loh masih mau menjalankan riba tersebut? Karena apa? Karena masih ada subhan di hatinya atau mungkin di kepalanya bahwasanya apa? Yang demikian itu bukan termasuk perbuatan apa? Riba. Makanya masih kerja. Sabar dalam dakwah itu. Ya. Misalkan apa sih yang dicari di orang-orang yang pergi ke kuburan untuk ngalah berkah? Itu loh sudah mati, ya. Gak mungkin dia bisa mengabulkan, gak mungkin dia bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wong dia yang sudah mati itu butuh apa? Butuh doa dari yang hidup. Kok mereka masih minta sabar? Ya namanya dakwah begitu. Tidak semua orang langsung menerima. Ya. Nggak langsung menerima, nggak ada. Kecuali siapa bu yang didakwai langsung diterima bu? Siapa? Siapa yang orang yang ketika didakwai langsung terima? Di zaman dahulu lah. Ya siapa? Terserah saya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu ketika didakwai langsung terima. Ya, Abu Bakar ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya bu, ketika mungkin sudah pernah ceritakan ya, ketika Abu Bakar berselisih dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang yang kelihatan mungkin yang salah Abu Bakar ya. Kemudian ketika Umar tidak memaafkan kesalahan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ngadu kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah mukanya merah. Merah. Akhirnya di antara perkataan yang Rasulullah mengatakan, ketika aku mendakwai kalian mengatakan kadabtum. Engkau berkata ya, engkau berdusta wahai Muhammad. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Engkau benar wahai Muhammad. Abu Bakar orang yang selalu membenarkan. Bahkan ketika terjadi kejadian apa? Isra wal Mi'raj. Ketika dipanggil oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar, nih lihat nih sahabatku ini. Katanya dia apa? Bisa naik kemana? Ke langit ke-7 lalu kembali sebelum apa? Subuh. Pada saat subuh. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya ada yang lebih besar daripada itu, aku akan percaya. Abu Bakar langsung percaya. Ayo coba koreksi diri kita masing-masing. Dulu kita dulu. Apakah kita ketika didakwahi bisa mendengar kajian Ustaz langsung menerima gitu aja? Enggak. Mesti kan ada yang masih ditolak kan? Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada mungkin sebagian yang masih mikir-mikir ya kan? Iyalah, adalah aku. Saya nggak mau ucap loh, saya ucap nanti ribut nanti di sini, ya kan?
Saya nggak mengucap ya. Nanti genting nanti ya. Intinya kan masih ada yang mikir-mikir kan. Masih dipikir kok bisa begitu ya? Ya itulah manusia. Hah? Oh beda-beda ya sudah. Saya anggap sama deh kalau begitu. Tidak ya, saya tidak ada. Mudah-mudahan tidak demikian. Mungkin kita belum bisa melakukannya. Tapi kita sebetulnya hati kita sudah menerima seluruh syariat. Cuma kita masih belum bisa melakukannya. Baik. Itu yang saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Sampai